Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Bersama kita bersatu dalam doa malam ini, Kamis 9 Juni 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebelum kami beristirahat dalam tidur malam hari ini, perkenankan kami untuk merenungkan sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, bacaan Alkitab yang akan kita renungkan pada malam hari ini, Mazmur 8. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan penendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah Daud membuka dan menutup mazmurnya. Itu jugalah pengakuan iman Daud yang mengakui Yahweh dalam Alkitab, Tuhan dalam huruf besar semua, sebagai Tuhan atau Tuan. Serentak dengan pengakuan itu nyatalah bahwa Daud, Raja Israel, mengakui diri sebagai hamba. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, hubungan Tuhan dan hamba itu logis. Ketika seseorang menyapa pihak lain sebagai Tuhan atau Tuan, serentak dengan itu dia menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih rendah. Kalau menyebut Allah Sang Pencipta sebagai Tuhan secara tidak langsung, dan ini keniscayaan, kita menganggap diri sebagai hamba. Dalam mazmurnya, Daud menegaskan bahwa pusat keagungan adalah Tuhan, bukan manusia. Allah lah pusat penyembahan manusia. Masalahnya yang sering terjadi bukan Allah yang disembah, tetapi manusia. Lebih sering lagi diri sendirilah yang disembah. Dan ketika diri manusia yang disembah, yang terjadi hanyalah kekacauan. Semua pertikaian manusia, entah besar maupun kecil, semua bermula dari pengagungan diri sendiri. Ketika tak ada yang mengalah, maka yang terjadi adalah kehancuran. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, Daud cukup punya alasan untuk pengakuan imannya itu. Jika dibanding dengan ciptaan lain, Allah peduli dan ingin memberikan yang terbaik bagi manusia. Allah mahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat, dan itulah yang membedakannya dari makhluk lain. Pada titik ini menjadi penting bagi manusia untuk mengutamakan Allah. Manusia punya kemuliaan dan hormat. Namun kemuliaan dan hormat itu semestinya membuat manusia saling menghargai dan bukan mengutamakan kemuliaan dan hormat bagi dirinya sendiri. Bagaimanapun sejatinya manusia adalah pribadi-pribadi yang dititipi kemuliaan dan hormat oleh Allah sendiri.
Sesungguhnya semua persoalan antar manusia akan mudah selesai ketika manusia sama-sama mengakui sebagaimana Daud, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, mampukan kami untuk terus memahami posisi kami. Memang Engkau telah memberikan kami kemuliaan dan hormat. Namun itu bukan untuk membuat kami menguasai orang lain. Sebab pada setiap orang Engkau juga memberikan kemuliaan dan hormat. Mampukan kami untuk menghargai orang-orang yang Kau hadirkan di sekitar kami. Dan biarlah kami terus diingatkan untuk mengakui bahwa Engkaulah yang utama. Tolong kami terus untuk berseru dengan hati dan pikiran juga tubuh kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita bersama telah berdoa. Mari kita istirahat malam ini. Mohon berkat Allah agar besok kita dibangunkan untuk menyambut berkat Tuhan yang baru. Selamat malam.